Al-Quran Academy. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah kita akan belajar kursus ini selama 20 pertemuan, dan di setiap pertemuan, di setiap pelajaran, kita akan bagi pelajaran kita menjadi dua bagian, ada bagian A dan ada bagian B. Pada bagian A, kita akan fokus pelajaran kita pada pemahaman bacaan sholat dan beberapa surah pendek. Kemudian di bagian B, nanti insya Allah kita akan belajar kaedah atau tata bahasa sederhana dari bahasa Arab dan sedikit percakapan sehari-hari yang sederhana. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, ini adalah pelajaran pertama kita. Pada pelajaran pertama ini insya Allah nanti setelah selesai pelajaran kita, targetnya kita akan belajar 13 kosakata dalam bahasa Arab yang terdapat di Al-Quran sebanyak 7.248 kali. Karena ternyata Al-Quran ini terdiri dari 4.500 kata. Namun 4.500 kata ini terulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak totalnya 78.000 kali. Jadi Al-Quran tersusun dari 78.000 kata, namun terulang-ulang. Ya, asalnya 4.500 kata. Kita akan belajar kosakata Al-Quran yang banyak terulang di dalam Al-Quran. Pertama saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, Mubarak, selamat bagi Anda yang telah bersedia mempelajari Al-Quran, Kitabullah. Model kursus yang akan kita pelajari dirancang berdasarkan teknik pembelajaran modern yang diambil dari beberapa referensi berikut: tata bahasa Arab yang diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Inggris, dan Amerika, statistik kosakata Al-Quran, metode pembelajaran yang interaktif, kemudian alat bantu belajar bahasa kedua, kemudian ada beberapa teknik yang diambil dari Brain, karangan Tony Buzan dan kawan-kawan, Thinking, Effective Living, dan juga NLP. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa target dari kursus kita? Jadi ketika kita ingin ikuti kursus ini, akan pelajari kursus ini, tentu kita akan ingin mengetahui apa targetnya. Yang pertama, untuk meyakinkan Anda Bapak Ibu bahwa Al-Quran ini sangat mudah dipahami. Sekarang apa yang kita perlukan untuk bisa memahami Al-Quran? Pada kebanyakan mushaf yang kita jumpai, kita sering menyebutnya mushaf pojok, ya. Pada kebanyakan mushaf Al-Quran yang kita jumpai, maka halaman dalam mushaf itu kita bulatkan jadi 600 halaman, lebih tepatnya 604 halaman, ya. Kita bulatkan saja menjadi 600 halaman Al-Quran, dan baris per halaman ada 15 baris, kemudian kata per baris itu sekitar 9 kosakata. Kemudian total kata di setiap halaman Al-Quran itu lebih kurang 130. Ya, angkanya tidak pasti, bisa lebih, bisa kurang. Sekitar 130 kata di setiap halaman Al-Quran. Maka jika kita kalikan jumlah halaman dan jumlah kata di setiap halaman, 130 kata di setiap halaman, kita kalikan 600 halaman Al-Quran, kita akan dapatkan angka 78.000 kata Al-Quran, lebih kurang. Baik Bapak Ibu yang muliakan, perhatikan di pojok kanan bawah ada gambar, ya, gambar seperti orang menunjuk ke arah papan tulis dengan tulisan alim, teach artinya ajarkan. Biasanya kalau dalam kursus offline ini akan diminta kepada peserta untuk mengajarkan teman di sebelahnya. Karena kita online, maka saya minta Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing angka-angka yang ada di halaman ini. Bapak Ibu ulangi kembali, saya contohkan halaman 15 dan seterusnya. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu 1 menit, silakan ulangi kembali angka-angka yang ada di layar Bapak Ibu. Iya. Iya. Slide-nya belum berubah. Tidak jalan. Ya Allah. Dari tadi Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Masih slide saya tidak lihat ininya. Masih slide pertama, Ustaz. Masih slide pertama. Baik, sebentar. Saya coba. Ini sudah tampil? Belum. Belum berubah. Belum. Ya. Jalan.
223. Ubah tapi belum tampil. Sekarang sudah kelihatan? Belum berubah. Belum Halaman berubah. 1. Udah. Sudah, Ustaz. Udah berubah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Mungkin Belum slideshow, Pak Ustaz. di resume slideshow-nya itu diklik mungkin ya. Kalau saya slideshow berubah tidak ya? Ini mohon maaf ini. Oke. Sebentar, saya coba ganti. Bisa, Ustaz. Nah, sekarang berubah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Tapi tidak dalam keadaan full screen. Ya, belum full, belum slideshow. Baik. Saya coba slideshow, kemudian saya ubah berganti tidak? Berganti? Belum. Belum, Ustaz. Berganti? Berganti, Ustaz. Sudah. Belum. Baik, kalau tidak, Bapak Ibu kita tidak perlu slideshow. Bapak Ibu langsung ulangi kembali masing-masing halaman ini. Silakan. Halaman dalam mushaf. Halaman dalam. Ada kebanyakan mushaf Al-Quran yang dijumpai. Halaman dalam mushaf. Halaman dalam mushaf 600 baris per halaman 15. Kata per baris 9. Kata di setiap halaman 130. Total seluruh kata 130 kali 600. 78.000. Halaman mushaf Halaman dalam 600. mushaf 600 halaman 15. Kata per baris 9. Total kata di setiap halaman 130. Total seluruh kata 130 kali 600 halaman 78.000. Baris per halaman 15. Kebanyakan halaman dalam mushaf. Halaman mushaf 600. Halaman 11. Kata berbaris 9. Total kata di setiap halaman 16. Total seluruh kata dalam Al-Quran. Kata di halaman 15. Satu baris Total kata setiap halaman 10. Total seluruh kata 20. Halaman dalam mushaf baris itu 9. halaman 15. Kata per baris 9. Total kata setiap halaman 30. Total seluruh kata 20. Mushaf 600. Dalam halaman Kita lanjutkan. Dalam mushaf 600. Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mungkin familiar dengan hadis Rasulullah ini dalam bahasa Arabnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Laksanakan isi hadis ini sekarang juga, ajarkan angka-angka ini kepada teman yang duduk di dekat Anda. Setelah selesai, silakan bergantian agar dia mengajarkan Anda. Tadi kita sudah sepakati, karena kita belajar di rumah masing-masing, maka sebagai ganti mengajarkan teman di sebelahnya, kita mengulang secara pribadi. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran mudah dipelajari. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipahami dan diingat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Qur'an mudah dipelajari, mudah difahami dan mudah diingat. Jadi kalau ada sugesti bahwa Al-Qur'an itu sulit, pasti berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati katakan tidak setuju dengan anggapan itu dan jangan pernah sekalipun kita mengucapkannya. Ya. Apakah kita mau bertentangan dengan apa yang telah Allah firmankan? Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, Al-Quran itu telah kami mudahkan. Kita bilang Al-Quran itu sulit. Kita tidak ingin bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. Semoga Allah memaafkan kita.
Baik, Bapak Ibu ya Allah muliakan, jika Anda mempelajari makna atau arti dari setiap kata yang berasal dari sholat, dimulai dari 7 surah yang biasa kita baca, ya. Surah Al-Fatihah, surah Al-Asr, surah An-Nasr, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, 7 surah yang biasa kita baca. Kemudian kita pelajari juga bagian-bagian dari sholat, dimulai dari adzan, doa ba'dal wudu, doa setelah wudu, kemudian bacaan ruku, sujud, kemudian tahiyat, kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan doa Rabbana atina. Sekaligus kita belajar tata bahasa Arab yang sangat sederhana menggunakan metode TPI. Nanti insya Allah akan kita perkenalkan apa itu metode TPI. Maka Bapak Ibu Anda akan belajar sekitar 232 kosakata yang terdapat 41.000 kali atau 50%, atau setengah dari kata-kata dalam setiap baris Al-Quran. Artinya setiap kosakata kedua Al-Quran berasal dari sholat. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, kembali ada gambar orang menunjuk ke layar. Alim, ajarkan. Silakan Bapak Ibu ulangi kembali angka-angka yang ada di halaman yang Bapak Ibu lihat. Silakan. Dimulai dari yang ini. Jika kita mempelajari, silakan. Jika Anda pelajari makna kata yang berasal dari sholat, di surat yang biasa dibacakan, Kita akan mempelajari 232 kata yang terdapat dalam 41.000 atau 50% dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Surat-surat yang akan kita pelajari pendek antara lain Al-Fatihah, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, yang terkait dengan sholat, dan bagian dari sholat doa seperti ba'da satu wudu, azan, 2 doa ba'da wudu, 3 nggak kedengaran. 4 atahiyatullah, at-tahiyat, Muhammad, 6 Allahumma Rabbana, sholli ala Muhammad, jika Anda pelajari Rabbana atina fid dunya, dan kata seterusnya. yang berasal dari sholat, ada surat yang biasa Ini dibaca suaranya dalam kok double-double ya Al-Fatihah. Pak. Kita nggak kedengaran. Al-Asr. Ya. Ibu baca aja ikut orang. Ya, ini Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Allah muliakan. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu ulangi kembali, lebih banyak di rumahnya masing-masing. Baik, setelah selesai kursus ini Bapak Ibu ada 2 kursus lanjutan. Jika kita sepakati bersama, Anda akan belajar 300 kata dan mampu menguasai 70% kosakata Al-Quran, sekaligus dengan tata bahasa yang diperlukan. Setelah 3 kursus selesai, maka kurang dari 2 kosakata baru per baris dalam juz pertama yang kita jumpai. Perhatikan, kosakata barunya hanya yang berwarna biru. Berwarna biru adalah kosakata baru yang kita jumpai setelah 3 kursus kita ikuti. Bapak Ibu Allah muliakan, maka dalam setiap juz kita akan jumpai hanya ada 20 kosakata baru di juz pertama, kemudian juz 2 dan sampai juz 5 hanya 12 kosakata baru per halaman, kemudian ada 6 kosakata baru per halaman di juz 6 sampai juz 28, dan ada 12 kosakata baru per halaman pada juz 29 sampai juz 30 setelah kita selesaikan 3 kursus. Baik, 1 halaman bisa kita pelajari dengan waktu setengah jam, maka 600 halaman Al-Quran bisa kita pelajari dalam 300 jam. Atau kita bulatkan saja 360 jam total waktu yang perlu kita berikan untuk mempelajari Al-Quran. Bukankah ini sangat mudah sekali? Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berarti merencanakan kegagalan. Sekarang kita telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran, maka buatlah rencana. Jika Anda tidak ada rencana untuk makan, itu berarti Anda merencanakan untuk tetap lapar.
Jika Anda tidak berencana mengalokasikan waktu 360 jam untuk mempelajari Al-Quran, itu berarti Anda tidak berencana untuk mempelajari Al-Quran. Itu target pertama kita. Yang kedua, apa target kita untuk mengajarkan Anda Bapak Ibu bagaimana memulai untuk memahami Al-Quran dengan cara paling mudah, dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI. Nanti akan kita jelaskan metode TPI itu apa, serta menguasai 50% kosakata Al-Quran. Hal ini akan kita pelajari insya Allah setelah pelajaran pertama selesai. Yang ketiga, untuk membantu Anda agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan mengajari Anda 7 surah dan zikir setelah sholat. Apa tantangan kita saat sholat? Salah satu tantangan terbesar kita saat sholat adalah adanya was-was, bisikan syaitan ketika sholat. Kenapa syaitan bisa membisikkan sesuatu ketika kita sholat? Mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Bapak Ibu yang memuliakan, Allah anugerahkan kita otak yang Masya Allah sangat sempurna. Kita bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu karena kita punya 5 saluran di dalam otak kita. Contoh saja, pada saat seseorang menyetir mobil, ya, seseorang tersebut bisa mengontrol setir dalam waktu bersamaan sekaligus remnya, berbicara dengan teman di sebelah kirinya, sambil tetap melihat jalanan di depan, sambil juga melihat ke kiri ke kanan, melihat mana toko yang dia tuju. Itu dilakukan semuanya dalam satu waktu karena kemampuan otak yang Allah berikan. Maka ketika kita sholat, jaga agar semua bagian otak kita sibuk. Bagaimana caranya? 5 hal juga. Membaca. Jadi bacaan sholat dibaca, kemudian dengan tajwid, kemudian memahami apa yang Anda baca, kemudian yang keempat membayangkan apa yang Anda baca, dan yang kelima merasakan dan berinteraksi dengan apa yang Anda baca. Jika tidak, syaitan akan dengan mudah menggoda Anda dan menghancurkan sholat Anda. Karena secara manusiawi, ya, hampir tidak mungkin untuk kita tetap fokus ketika kita sholat jika kita tidak memahami apa yang kita baca. Dan kursus yang kita pelajari ini akan berfokus untuk memahami bacaan sholat dan bacaan zikir di dalam sholat. Itu target ketiga. Target keempat untuk mengajarkan Anda bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kami akan tunjukkannya nanti. Target yang kelima untuk menguatkan keimanan dan akhlak baik. Sholat akan membantu kita meningkatkan keimanan 5 kali dalam sehari. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, para rasul, kitabullah, hari akhir, serta qada dan qadar. Sholat akan membantu kita terhindar dari akhlak yang buruk. Allah berfirman, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika kita tingkatkan kualitas sholat kita, insya Allah sisa hidup kita juga akan lebih berkualitas. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang keenam, target terakhir kita untuk mengajarkan 100 kalimat berdasarkan Al-Quran. Bagian dari kita berlatih berbicara bahasa Arab. Jadi unsur percakapan dalam bahasa Arab juga kita masukkan dalam kursus kita. Yang sederhana-sederhana saja, bagian dari kita berlatih berbicara bahasa Arab. Insya Allah akan kita pelajari pada bagian tata bahasa. Baik, apa keunikan kursus ini? Alhamdulillah kursus yang kita pelajari ini unik karena kita tidak akan memulai pelajaran kita dengan pelajaran dasar seperti hada baitun kabirun. Ini adalah sebuah rumah yang besar. Kita tidak akan mulai pelajaran kita dengan pelajaran seperti ini. Kapan biasanya Anda akan mengucapkan hada baitun kabir? Ini adalah rumah yang besar. Barangkali ketika Anda mempunyai tetangga orang Arab dan anaknya yang balita datang kepada Anda sambil menangis, kemudian Anda angkat dia ke pangkuan Anda, dan untuk menghiburnya Anda mengunjungi sebuah rumah besar sambil berucap hada baitun kabir. Ini rumah yang besar, berharap si anak balita tadi diam. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Maka cara paling optimal pelajaran kita mulai dari surah Al-Fatihah. Kita berbicara dengan Allah lebih dari 25 kali dalam sehari.
Berarti lebih dari 25 rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Praktikkan bahasa Arab dengan Allah. Sungguh permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Kita habiskan waktu hampir 1 jam buat sholat 5 waktu. Kita berbicara dengan Allah dalam bahasa Arab. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal untuk kita pelajari bahasa Arab. Mari kita mulai kursus kita sekarang. Tadi pendahuluan sedikit. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada bagian A kita akan jumpai seperti ini di teks pertama, di baris pertama ada teks bahasa Arab di baris pertama paling atas, kemudian di baris kedua diikuti dengan terjemahan kata per kata. Nanti ada penjelasan per kata di baris ketiga, dan di sesi terakhir nanti kita akan praktekkan terjemahan kata per kata secara lengkap. Baik, kita akan mulai pelajaran kita dengan kalimat berikut, karena kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sering disebut dengan ta'awuz atau isti'adzah sebelum membaca surah Al-Fatihah atau Al-Quran. Maka mari kita pelajari kalimat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mencari perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata a'udzu ini artinya aku mencari perlindungan atau aku berlindung. Ya, a'udzu, aku berlindung. Kosakata a'udzu ini ternyata terulang 7 kali di dalam Al-Quran. Jadi kata a'udzu akan kita jumpai sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Artinya aku berlindung atau aku mencari perlindungan. Utamakan keselamatan, pakai sabuk pengaman, dapatkan perlindungan. Ya, billahi, kepada Allah. Ya, ini terdiri dari 2 kata, dan kedua kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 2550 kali. Ya, ada kata yang pertama bi, kepada, yang kedua Allah, billah, kepada Allah. Min, dari. Kosakata yang keempat min, artinya dari. Ini juga cukup banyak, Bapak Ibu, terulang dalam Al-Quran 2471 kali. Jadi kalau Bapak Ibu tahu arti dari min, ingat terus, maka Bapak Ibu sudah kuasai 2471 kosakata Al-Quran dari total 78.000. Artinya dari. Asyaitan artinya syaitan, karena di depannya ada alif lam ditambah kata syaitan. Arti syaitan dalam bahasa Indonesia kita ambil terjemahannya juga syaitan. Berarti kita ambil terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai serapan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kosakata bahasa Arabnya sebagai serapan kata dalam bahasa Indonesia, syaitan. Dan syaitan ini bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab juga kita akan mengenal ada namanya kata tunggal, ya, atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan singular. Ada kata dalam bentuk jamak atau plural. Ya. Syaitan, satu syaitan. Kalau syayatin, banyak syaitan. Terulang kosakata ini dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada kata ar-rajim, artinya terkutuk. Terulang 6 kali di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah Anda kira syaitan itu dekat dengan Allah? Jawabannya tidak akan pernah. Tidak akan. Dia itu makhluk terkutuk, terusir, jauh dari rahmat Allah. Makanya dia disematkan kata ar-rajim. Rasakan Audionya terganggu. Putus-putus. Apa yang kita pikirkan. Audionya jelek, Pak. Putus Ustaz. Putus Ustaz. Baik, sekarang Sinyalnya Suaranya putus-putus. Seperti yang awal tadi bagus, Pak. sekarang jelas Bapak Ibu? Suaranya terputus-putus. Putus Ustaz. Baik. Sekarang sudah jelas? Nah, syukur, boleh, boleh. Alhamdulillah. Dari Jambi jelas, Ustaz. Sudah.
Ya, sudah mulai. Gambarnya Ustadz, gambarnya masih lengket. Kurang Gambar stabil. Ustadz masih lengket, nggak bergerak. Gambar Ustadz. Sinyalnya. Sebentar. Saya coba buka dulu. Mungkin Ada yang videonya ganggu tuh, host katanya ada yang ganggu. videonya off saja, Ustaz. Ini gimana tuh? Host, ada host yang masuk tuh yang Baik, palsu. Bapak Ibu. Lanjut. Sepertinya sinyalnya Lanjut. terputus ya. Sekarang sudah terdengar suara saya? Sudah. Bagus, Ya, sudah berganti. dengar. Bagus Sudah. Ustadz. Ustaz. Alhamdulillah Ustadz. Subhanallah. Lanjut, lagi. Baik, kita lanjutkan. Slide-nya besarkan Bapak aja Ibu Ustaz. muliakan, Allah itu tinggi di aras tapi dia sangat dekat dengan kita. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan. Maka ucapkan kalimat di atas dengan keyakinan kuat bahwa Allah merespon permintaan kita. Kita tidak bisa melihat syaitan. Kita tidak pula bisa memukulnya atau membunuhnya atau mendakwahkannya, meyakinkannya untuk menjadi baik. Tidak bisa. Satu-satunya solusi, dan ini adalah solusi yang terbaik, adalah dengan membaca a'udzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Siapa syaitan itu? Dialah musuh kita terbesar dan paling berbahaya. Dia punya pengalaman besar membuat Nabi Adam alaihissalam tergelincir dari surga. Tidak ada dari kita yang bisa lebih pintar dari Nabi Adam alaihissalam dalam hal melawan syaitan, menolak syaitan. Syaitan telah berkata kepada Allah bahwa dia berjanji akan menggoda kita manusia dari kanan, kiri, depan, belakang. Syaitan itu membangkang kepada Allah dan jauh dari rahmat Allah. Makhluk terkutuk ini ingin agar kita mengikutinya dan ingin kita menjadi seperti dia. Karenanya perasaan tidak aman itu disebabkan godaan syaitan. Maka mintalah kepada Allah seperti orang pengemis yang meminta kebaikan. Setiap masing-masing kita selalu diikuti oleh syaitan. Dia akan selalu menggoda kita saat di rumah, kantor, pasar, ketika kita sendirian atau dalam keramaian, atau saat kita bersama teman. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kita harus selalu menyatakan perang melawan dia. Utamakan keselamatan adalah salah satu kebiasaan orang yang sukses berperang melawan syaitan. Dan ini adalah kebiasaan pertama dari 12 kebiasaan yang akan kita pelajari dalam surah Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, sekarang mari kita praktekkan. Silakan Bapak Ibu nanti ikuti setelah saya. Maksudnya silakan jawab dalam sesi praktek ini. Saya akan sebutkan kata per kata dalam bahasa Arab dari kalimat ta'awuz ini. Tugas Bapak Ibu sebutkan artinya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. A'udzu. Aku mencari perlindungan Billahi. Pada Allah. Pada Allah. Min. Dari Dari. Asyaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. A'udzu billahi. Aku Berlindung kepada kepada Allah Daripada gangguan setan yang terkutuk. setan yang terkutuk. setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah dari Kepada Allah yang terkutuk. Masya Allah. Terakhir satu kali lagi Kepada Allah. sebutkan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit
Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing. kepada Allah daripada gangguan setan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah mencari perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Cari perlindungan Mencari perlindungan pada Allah dari setan yang cari perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah daripada gangguan setan yang terlindung. Ar-Rahim yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Min dari asyaiton, setan. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kita lanjutkan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa ulangi kembali di rumahnya masing-masing. Baik, sekarang mari kita berpindah ke bagian B. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kursus kita akan bagi setiap materinya menjadi bagian A dan bagian B, dan bagian B adalah bagian kaidah bahasa Arab. Mari kita pelajari pelajaran 1B. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pelajaran 1B ini Bapak Ibu Anda akan belajar 6 kosakata yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan dhamir atau kita terjemahkan kata ganti orang. Ada 6 kata ganti yang akan kita pelajari, yaitu kata ganti untuk dia, mereka, kamu, saya, kalian, kami. Apa bahasa Arabnya dia, mereka, kamu, saya, kalian, dan kami. Insya Allah akan kita pelajari. Pada bagian tata bahasa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami tidak akan mengajari Anda Bapak Ibu dengan terminologi yang rumit. Contoh seperti kata yu'minun, dia adalah sebuah kata yang ghaib, jamak, mudzakkar, mahmus, min babil if'al, atau dia fi'lu mudhari' marfu'un bi thubutin nun li'annahu minal af'alil khamsah, wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'i fa'il. Kita tidak akan belajar terminologi yang rumit seperti ini. Bukan ini tidak penting, ini juga penting untuk kita pahami, namun bukan pendekatan ini yang kita gunakan. Kita tidak juga menggunakan pelajaran kering seperti yang dijelaskan tadi di bagian A, hadza baitun kabirun. Ini adalah rumah yang besar. Karena kapan biasanya Anda akan ucapkan hadza baitun kabir? Ya mungkin ketika kita punya tetangga orang Arab dan dia punya anak yang balita yang datang kepada Anda sambil menangis, kemudian untuk membuatnya diam Anda tunjuk rumah besar dan ucapkan hadza baitun kabir. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Cara paling optimal kita belajar dari surah Al-Fatihah, karena kita habiskan waktu 1 jam buat salat 5 waktu, kita berbicara dengan Allah dalam bahasa Arab. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Dan ini berlaku untuk setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, bahkan anak kecil. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pelajaran bagian B, kami akan mengajarkan kaidah bahasa Arab kepada Anda, tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk membuatnya sederhana, menyenangkan, dan mudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi, Masya Allah, Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim untuk mengembangkan sebuah metode yang beliau beri nama Total Physical Interaction, atau kita singkat TPI, ya, atau TPI, Total Physical Interaction. Yaitu sebuah metode dengan menggunakan bagian tubuh seperti telinga, mata, otak, suara, tangan, dan hati untuk belajar bahasa Arab. Gunakan TPI berarti gunakan semua indera kita. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar. Kita gunakan mata kita untuk melihat, memperhatikan. Kita gunakan otak kita untuk memikirkan. Kita gunakan
mulut atau lidah kita untuk mengucapkan, kita gunakan tangan kita untuk menunjukkan, kita gunakan hati kita untuk merasakan, dan kita lakukan semuanya itu secara bersamaan. Baik, ada 7 gerakan TPI, Bapak Ibu dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat 7 gerakan TPI ini, maka saya minta Bapak Ibu ikuti ucapan dan gerakan setelah saya. Sambil tunjukkan telinga, ucapkan, dengarkan. Dengarkan. Baik, tunjuk ke arah mata, perhatikan. Perhatikan. Kemudian tunjuk ke arah kepala kita, otak kita, pikirkan. Tunjuk ke arah mulut kita, ucapkan. Baik, tunjuk ke arah kanan, ya, tunjukkan. Kemudian tunjuk ke arah hati kita, rasakan. Baik, kemudian lakukan bersamaan. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Sekarang ikuti kembali setelah saya. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Dengarkan, dan pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan bersamaan. Lakukan bersamaan. Baik, silakan bisa berikan kesempatan Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing 1 kali saja. Dengarkan, dan pikirkan. Tunjukkan bersama. Rasakan dan lakukan bersama. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Dengarkan, rasakan, tunjukkan, rasakan bersama. Baik, Bapak Ibu tolong lihatkan sebelum kita lanjut, ini ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saat sesi praktek sebaiknya mikrofon peserta tetap nonaktif. Mau kita sepakati seperti itu atau tetap dihidupkan? Matikan jadi Dimatikan aja Ustaz. Sekali nanti kalau tanya jawab. Dimatikan aja. Saya coba matikan untuk sesi ini. Baik, kita sepakati untuk kita matikan. Nanti di akhir pelajaran kita bisa evaluasi sepakati lebih untuk bagus kita mana matikan. kita hidupkan atau kita matikan. Sekarang saya matikan, Ibu tidak bisa menghidupkan kembali mikrofonnya ya. Baik, saya matikan permanen terlebih dahulu. Bapak Ibu tidak bisa hidupkan lagi mikrofonnya. Nanti di sesi terakhir kita akan evaluasi mana yang lebih baik dan lebih efisien, lebih efektif saat kita pelajari. Kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu Allah melihatkan, gunakan TPI, gunakan seluruh indera agar pelajaran kita efektif dan cepat. Serius, ini adalah metode yang powerful, mudah, dan metode yang lengkap untuk mempelajari bentuk kata kerja dan kata ganti dalam bahasa Arab. Jangan biarkan syaitan menghentikan Anda, jangan ucapkan, saya akan melakukannya nanti. Meskipun di antara Bapak Ibu yang sudah pernah belajar dan tahu bahasa Arab, pelajari ini untuk mengajarkannya kepada orang lain. Menggunakan TPI kita bisa belajar 30 kosakata yang terulang 13.000 kali setidaknya dalam kursus ini, seperti huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu, hiya, hu, hum, ka, i, kumna, dan seterusnya dengan cara yang paling mudah dan menyenangkan. TPI sangat bermanfaat untuk menjelaskan kosakata Al-Quran. Sebagai contoh, 1 tanda untuk 5 hal. Ya, turja'un. Ya, turja'un tanda seperti ini. Dia itu menunjukkan mudzakkar karena pakai tangan kanan. Kemudian hadir karena agak tinggi tangannya. Ya, kemudian jamak karena pakai 4 jari. Kemudian mudhari' ya sebagai kata kerja bentuk perintah, bentuk sekarang, dan majhul tangan kita balik menunjukkan dia bentuk pasif. Nanti akan kita pelajari. Ini contohnya saja. Ya, 1 tanda bisa menjelaskan 5 hal. Baik, sebagian orang masih merasa malu dan tidak nyaman, seolah-olah tangan mereka ada beban. Pakai tangannya. Tetap belajar seperti ini, tangannya di bawah. Tidak mau mengangkat tangan untuk mempraktekkan menggunakan tangan. Seolah-olah ada beban 20 kilo. Mereka tidak sanggup mengangkat tangannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Anda harus gunakan tangan Anda. Ketika Anda memberi petunjuk saat di telepon, ya,
kita biasanya menggerakkan tangan kita. Lurus, belok kanan, kemudian belok kiri. Tangan kita bergerak, tapi padahal kita tidak berhadapan langsung dengan teman kita, hanya membayangkan saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti itulah cara otak kita bekerja. Dan kami akan mengajarkan agar otak itu bekerja saat kita belajar bahasa Arab. Ketika Anda menggunakan tangan untuk hal-hal yang lain, kenapa tidak kita gunakan juga untuk mempelajari Al-Quran? Baik, mari kita mulai pelajaran tata bahasa dengan 6 kosakata yang disebut dengan kata ganti atau isim dhamir. Ada 6 kata ganti di hadapan kita. Ada huwa artinya dia, ada hum artinya mereka, ada anta artinya kamu, ada ana artinya saya, ada antum artinya kalian, dan ada nahnu artinya kami. 6 kosakata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 1295 kali. Mari kita pelajari dan kuasai 6 kata ganti ini menggunakan metode TPI. Bagaimana? Baik. Perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Untuk kata huwa, kita akan gunakan tangan kita pakai tangan kanan dengan satu jari tangan kanan kita tunjuk ke arah kanan kita. Bapak Ibu silakan tunjuk ke arah kanan Bapak Ibu. Sambil menunjuk ke arah kanan, rasakan, bayangkan bahwa memang di sebelah kanan Bapak Ibu ada seseorang laki-laki, ada satu orang sedang duduk atau sedang berdiri di sebelah kanan kita. Kita tunjuk ke arah dia, kita ucapkan huwa dia. Oke, huwa dia. Baik, kemudian pakai 4 jari tangan kanan kita, 1, 2, 3, 4, menunjukkan bahwa jumlahnya ada lebih dari 2. Ya, bayangkan kembali di sana ada lebih dari 2 orang, anggap saja 4 karena jari tangan kita 4. Tunjuk kembali ke arah kanan kita sambil membayangkan di sana seperti memang ada 4 orang. Kita tunjuk ke arah mereka, kita ucapkan hum mereka. Hum mereka. Baik, sekarang hadapkan tubuh kita ke depan, bayangkan kembali, rasakan di depan kita memang ada seseorang. Kita tunjuk pakai satu jari tangan kanan kita ke arah dia, seperti ini. Ucapkan anta kamu. Anta kamu. Baik, sekarang satu tangan kanan, satu jari tangan kanan tunjuk ke arah diri kita sendiri sambil berucap ana saya. Ana saya. Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu tunjuk kembali ke arah depan pakai 4 jari. 1, 2, 3, 4. Bayangkan di hadapan kita sekarang ada 4 orang. Bisa berdiri, bisa duduk. Ya, maka kita tunjuk ke arah depan. Antum kalian. Antum kalian. Baik, sekarang bayangkan di sebelah kanan kiri kita ada teman-teman kita sedang duduk bersama. Maka kita pakai 4 jari tangan kita tunjuk ke arah diri kita. Nahnu kami. Nahnu kami. Baik, itu gerakan TPI untuk kita kuasai 6 kata ganti dalam bahasa. Sekarang mari kita pelajari dan kita kuasai. Ikuti ucapan dan gerakan setelah saya. Jadi Bapak Ibu ikuti ucapan sekaligus gerakan setelah saya. Baik, ikuti Bapak Ibu. Huwa dia. Huwa dia. Hum mereka. Hum mereka. Anta kamu. Anta kamu. Ana saya. Antum kalian. Antum kalian. Nahnu kami. Masya Allah. Kita ulangi sekali lagi, ikuti setelah saya dengan gerakan. Huwa dia. Hum mereka. Hum. Anta kamu. Ana saya. Antum kalian. Nahnu kami. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke pola yang kedua. Sebutkan artinya saja, Bapak Ibu, tetap dengan menggunakan gerakan. Jadi Bapak Ibu sekarang sebutkan artinya saya. Sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan dengan gerakan. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Ana,
saya, antum kalian, nahnu kami. Baik, sekali lagi sebutkan artinya. Huwa dia, hum mereka, anta kamu, ana saya, antum kalian, nahnu kami. Masya Allah. Sekarang kita pindah ke pola yang ketiga. Ikuti bahasa Arabnya saja, dua kata, dua kata, dua kata. Ikuti setelah saya, Bapak Ibu, bahasa Arabnya saja. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu, antum, nahnu. Terakhir, huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Masya Allah. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing seperti yang baru saja kita praktekkan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin bertanya, lebih nyaman seperti yang baru saja kita praktekkan, tidak ada suara dari peserta, atau Lebih nyaman, Ustaz. Lebih nyaman, Ustaz. Mantap, lebih nyaman. Mantap. Nyaman. Fokus, Lebih fokus. fokus konsentrasinya penuh Baik. full. Ya, baik, saya izinkan matikan kembali mikrofonnya. Kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, saya ingin bertanya, namun tentu saja jawabannya tidak akan terdengar. Bukankah sangat mudah dan menyenangkan sekali? Baik, mungkin Bapak Ibu bisa tunjukkan kalau mudah seperti ini, menyenangkan seperti ini. Bukankah mudah dan menyenangkan sekali? Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap kaidah bahasa Arab yang kita pelajari akan menunjukkan seberapa dekatnya Anda dengan Al-Quran. Sekarang mari kita belajar satu kosakata baru, yaitu kata man. Man artinya siapa. Kalau tadi di bagian A kita belajar kata min artinya dari. Ya, kita ubah huruf depannya menjadi man, barisnya menjadi man, artinya menjadi siapa. Terulang 831 kali di dalam Al-Quran. Man, siapa. Di bawahnya ada sebuah kata muslim, artinya satu orang Islam, seorang muslim. Dan ada kata bentuk jamaknya muslimun, artinya orang-orang Islam atau orang-orang muslim. Baik, kita akan masuk sesi percakapan sederhana menggunakan kata man. Kita tambahkan man pada kata ganti yang kita pelajari tadi. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, ana, saya, antum, kalian, nahnu, kami. Kita tambahkan man, menjadilah dia sebuah pertanyaan. Man huwa, siapa dia? Maka kita jawab, huwa muslim. Dia adalah seorang muslim, dia orang Islam. Kita tambahkan man pada kata ganti hum. Man hum, siapa mereka? Kita jawab, hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Baik Bapak Ibu, ini adalah percakapan sederhana kita. Saya akan bertanya dalam bahasa Arab, Bapak Ibu jawab dalam bahasa Arab jawabannya. Dengan gerakan tangan. Jawab Bapak Ibu. Man huwa,
huwa muslim. Man hum muslimun. Sekali lagi, man huwa muslim. Man hum muslimun. Terakhir, man huwa muslim. Man hum, siapa mereka? Hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Baik, Bapak Ibu, ulangi kembali percakapan ini masing-masing. Bapak Ibu tanya sendiri, Bapak Ibu kemudian jawab sendiri 2 kali. Silakan. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Baik, kita lanjutkan. Lihat kembali tabel dan praktekkan pengucapan bahasa Arab untuk kata ganti anta, kamu, ana, saya, antum, kalian, nahnu, kami. Kita masukkan dalam percakapan, kita tambahkan man. Man anta, siapa kamu? Kita jawab, ana muslim, saya orang Islam. Man antum, siapa kalian? Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Baik, kembali Bapak Ibu jawab dalam bahasa Arab. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Masya Allah. Sekali lagi. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Terakhir. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Baik, silakan Bapak Ibu praktekkan masing-masing kembali 2 kali, tanya dan jawab sendiri. Silakan. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahasa Arab ini sangat menakjubkan. Ya, perhatikan, wa artinya dan, fa artinya maka, a artinya apakah. Bahasa Arab adalah bahasa yang menyenangkan. Ada banyak kata yang digunakan berulang kali, ditulis hanya dengan 1 huruf. Ya, contohnya tadi, wa 1 huruf sudah punya arti dan, fa 1 huruf sudah punya arti fa, maka, a 1 huruf sudah punya arti apakah. Kata-kata yang digunakan berulang kali ditulis hanya dengan 1 huruf. Tidak perlu spasi antara huruf dan kata tersebut. Makanya sekarang ada Al-Quran, ya, orang mempertanyakan. Sekarang telah hadir di Indonesia Al-Quran terjemah per huruf per kata. Maksudnya per huruf per kata karena ada 1 huruf dalam bahasa Arab sudah punya arti. Baik, bahasa Arab menakjubkan, Anda tidak akan jumpai huruf vokal dalam tulisan-tulisan di buku Arab. Hanya dengan 1 huruf saja cukup, hemat spasi, singkat, mudah dibaca, mudah ditulis. Jadi ketika nanti setelah ini Bapak Ibu buka mushaf Al-Quran dan Bapak Ibu di sana menjumpai kata wahwa, maka ini bukanlah sebuah kosakata baru. Ini kosakata yang sudah kita pelajari, huwa. Hanya saja di depannya ditambah kata wa. Wahwa, tidak ada spasi. Artinya dan dia. Begitu juga wahum, bukan kosakata baru tapi wa ditambah hum, wahum dan mereka. Baik, kita tambahkan wa pada 6 kata ganti yang sudah kita pelajari, wahuwa dan dia, wahum dan mereka, wa anta dan kamu, wa ana dan saya, wa antum dan kalian, wa nahnu dan kami. Tugas Bapak Ibu sekarang, sebutkan arti dari kata ganti yang sudah saya tambahkan wa di depannya. Sebutkan artinya dengan gerakan. Wahuwa dan dia, wahum dan mereka, wa anta dan kamu, wa ana dan saya, wa antum dan kalian, wa nahnu dan kami. Sekali lagi, wahuwa dan dia, wahum dan mereka, wa anta dan kamu, wa ana
dan saya wa antum dan kalian wa nahnu dan kami. Masya Allah. Baik, sama halnya juga ketika kita buka Al-Quran dan kita jumpai kata fahuwa, bukan kosakata baru, tapi fa ditambah huwa, maka dia. Fahum, bukan kosakata baru, tapi fa ditambah hum, maka mereka. Kita tambahkan fa pada 6 kata ganti yang sudah kita pelajari. Sebutkan artinya kembali Bapak Ibu dengan gerakan. Fahuwa, maka dia. Fahum, maka mereka. Fa'anta, maka kamu. Fa'ana, maka saya. Fa'antum, maka kalian. Fa'nahnu, maka kami. Terakhir, fahuwa, maka dia. Fahum, maka mereka. Fa'anta, maka kamu. Fa'ana, maka saya. Fa'antum, maka kalian. Fa'nahnu, maka kami. Masya Allah. Bapak Ibu yang memuliakan, terakhir, ya, jika ada yang bertanya, kenapa kita tidak belajar 14 bentuk kata ganti? Dalam bahasa Arab itu ada 14 bentuk kata ganti orang. Kenapa kita hanya belajar 6 saja? Bukankah dalam bahasa Arab ada kata ganti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 kata ganti orang. Kenapa kita hanya belajar 6 saja? Bapak Ibu, kita ambil kata ganti yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran. Mari kita mulai secara bertahap. Kita akan belajar bentuk ganda, bentuk 2 orang, huma, mereka berdua, antuma, kalian berdua. Insya Allah nanti saat kita jumpai. Alhamdulillah Bapak Ibu yang muliakan, kenapa kita tidak belajar kata ganti bentuk ganda dan feminin? Karena dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maknanya laki-laki dan perempuan. Bentuk ganda dan feminin jarang didapati. Ketika kita dapati nanti insya Allah kita akan mudah mempelajarinya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang mari kita lihat tips belajar untuk pelajaran pertama. Bapak Ibu, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Anda harus gunakan kekuatan otak yang Allah telah berikan kepada kita untuk belajar Al-Quran. Dan Anda akan memperoleh kemampuan yang luar biasa hebat. Otak kita memiliki 100 miliar sel saraf. Pada setiap satu sel saraf kita memiliki lebih dari 20.000 cabang sel saraf atau dendrit. Setiap sel saraf seperti sebuah pohon yang punya lebih dari 20.000 cabang. Dan yang paling mengejutkan bahwa Anda kapasitas otak yang sangat luar biasa besar. Maka jangan pernah berkata bahwa Anda tidak mampu belajar. Bapak Ibu yang muliakan, apakah Anda menerima jika ada seseorang menyebut Anda sebagai orang bodoh? Kepada Anda bahwa Anda bodoh, Anda tidak bisa belajar Al-Quran, Anda telah terlalu tua. Jangan dengarkan syaitan. Kapanpun Anda merasa kesulitan, cukup ucapkan solusi terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku Alhamdulillah di akhir pelajaran pertama ini kita telah belajar 13 kosakata Bapak Ibu. Namun 13 kosakata ini terulang 7.248 kali di dalam Al-Quran. Lihat sebelah kiri ada baterai. Gambar baterai ini menunjukkan kita telah mencas otak kita dengan 78.000 kosakata Al-Quran. Dan kita hari ini baru menguasai 7.000 kosakata. Alhamdulillah. Baik, ingat 7 tugas untuk mendukung pelajaran kita. Kita berikan 7 tugas buat Bapak Ibu semuanya. Apa 7 tugas yang diberikan? Yang pertama, 2 pada tilawah. Tugas pertama tilawah dari Al-Quran. Artinya kita baca Al-Quran sambil melihat mushaf. Tilawah yang kedua dari hafalan, murajaah hafalan. 2 pada belajar pertama dari buku panduan. Bagi yang belum mendapatkan buku panduan, Bapak Ibu bisa buka link materi. Di sana ada file buku panduan, bisa di-download, kemudian di-print masing-masing. Jika kesulitan untuk mengeprint, silahkan hubungi admin untuk dibantu dicetakkan.
Kemudian belajar dari kamus atau lembar kosakata. Dengarkan MP3, ini juga sudah ada di dalam link materi. MP3 itu maksudnya apa? Kursus kita pelajari 1 jam, MP3 ringkasannya. Hanya durasinya sekitar 3-4 menit saja, kita sudah dapat rangkuman materi kita untuk pelajaran 1. Kemudian sebarkan kursus, maksudnya ajarkan kembali kursus ini kepada orang lain. Baca surah berbeda dalam sholat. Bapak Ibu, Allah telah memilih Anda untuk belajar Al-Quran. Jangan tolak nikmat yang telah Allah berikan. Doakan diri sendiri selalu, Robbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Dan juga doakan teman, alhamdulillah lebih dari 300 orang bergabung. Ya Allah, tolonglah kami semuanya yang sedang belajar Al-Quran di kelas ini. Jadilah guru, apapun yang hari ini Bapak Ibu telah dapatkan, sederhana 6 kosakata, kata ganti, atau a'udzubillah, ajarkan orang lain. Karena cara terbaik belajarlah dengan mengajarkannya. Butuh slide materi, sudah ada di link materi, silakan di-download dan gunakanlah untuk Bapak Ibu mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terus membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan, menyebarkan dan menghafal Al-Qur'an. Pertemuan kita untuk hari ini selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama, di jam pagi, jam 6 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas nanti malam kita akan belajar materi yang sama seperti ini. Jadi kelas malam itu pelajarannya sama. Bagi Bapak Ibu yang memang waktu paginya tidak sempat belajar waktu pagi, maka memilih kelas malam. Apakah yang kelas pagi ini boleh ikut lagi kelas malam? Boleh. Jadi Bapak Ibu pilihannya boleh ikut pagi, boleh ikut malam, boleh ikut kedua-duanya. Semakin sering ikut berarti semakin mudah untuk menguasai materi. Baik, pertemuan kita hari ini selesai. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis. Selanjutnya baru kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin meninggalkan bagi yang bertanya, saya persilakan dengan cara memberikan raise hand, tanda untuk bertanya, atau bisa ketik juga di kolom chat saya ingin bertanya. Silakan, saya persilakan terlebih dahulu Ibu Dini, kemudian Bapak Mas Rinedi. Silakan Ibu Dini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi untuk praktek ya, untuk praktek kita belajar praktek, mungkin kan yang tadi diajarkan kita langsung sama Allah gitu kan. Bagaimana kita dari Al-Quran kita belajar kayak gitu. Cuman misalkan kita praktek langsung sama orang lain kayak gitu. Misalkan saya ada teman tinggal di Madinah gitu. Misalkan saya mau komunikasi, misalkan itu apakah harus pakai ketika menulis misalkan chat itu harus menggunakan Arab gitu untuk menulis bahasa Arab ini, atau bisa menggunakan tulisan biasa tapi misalkan huwa itu pakai huwa biasa seperti itu, atau harus menggunakan tulisan Arab seperti itu. Baik, seperti itu ya. Pak Ustadz. Jawaban saya mana yang paling nyaman? Ya, karena kalau untuk berkomunikasi dengan teman, ya, mana yang paling nyaman kita? Karena bahasa pada intinya paham apa yang ingin disampaikan pesannya. Ya, seperti kita dalam bahasa Indonesia, sebuah bahasa Indonesia kita singkat-singkat, maka MK, ya cuma MK gitu. Kamu, ya, atau disingkat-singkat. Tapi yang membaca paham. Begitu juga ketika kita tulis bahasa Arab dengan kata huruf Latin, huwa, ha, u, w, a. Teman kita paham, maka tidak masalah bahasa tersampaikan untuk percakapan. Begitu juga dalam belajar. Misalnya kita tidak mengetik dalam bahasa ini, silakan saja mana yang paling mudah. Mau pakai bahasa Arab boleh juga sambil belajar, maka kita ketik bahasa Arab agar lebih terbayang kosakata bahasa Arab. Silakan ketik juga dalam bahasa Arab, mana yang paling nyaman bagi kita. Ya, karena intinya yang menulis paham, yang membaca juga paham. Begitu Ibu Dini. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, saya persilakan Bapak Mas Rinedi. Ya, mikrofonnya silakan dihidupkan dulu Bapak Mas Rinedi. Oke, Pak Mas Rinedi silakan dihidupkan mikrofonnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni Ustadz ya, Ana sangat bahagia sekali di bulan Syawal ini mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa ya. Memang selama ini Ana sudah juga mencoba mengajak ibu-ibu majelis taklim untuk terjemah Al-Quran berkata ya, contohnya bi dengan ismi nama Allah ya, itu sudah kami coba. Cuma ini luar biasanya adalah ketika semua potensi diri kita dikuantumkan, sehingga gerak-gerik tangan pun terlibat, sehingga kita lebih mudah, Allah mudahkan dalam memahami ayat-ayatnya termasuk salat nanti. Nah, jadi testimoni Ustaz, saya terima kasih kepada Ustaz, pada kita semua. Mudah-mudahan untuk ke depannya bertambah banyak lagi pesertanya, dan kita fokus untuk melakukan apa yang Ustaz perintahkan, termasuk mengulang-ulang nanti ketika kita sendirian. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz karena kita sudah ikut Ustaz. Insya Allah kita semangat terus, nanti malam juga ikut nanti Insya Allah. Ustaz. Kemudian karena kita mau kerja Ustaz, ya kita mau pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih Bapak Mas Rimedi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maaf ya. Baik. Mauleh. Alhamdulillah. Silakan Bapak Mas Rimedi. Masya Allah. Baik, saya persilakan Ibu Fatimah Dasrum. Silakan. Dihidupkan dulu Ibu mikrofon. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya mau nanya ini, kalau misalnya saya berdoa, misalnya ada wa'firli abi wa ummi, terus saya tambahkan wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, apakah itu maksudnya sama dengan saya juga ikut mendoakan anak keturunan saya? Ya. Demikian Ustaz, apakah jelas? Jelas, ya. Wa min dzurriyyati, min dan dari, zurriyah itu artinya keturunan. Jadi ketika Ibu tambahkan wa min dzurriyyati, ini berarti Ibu menggunakan keturunan. Makanya ini kan doa populer dalam Quran. Rabbighfirli, dalam Al-Quran itu yang tadi Ibu sampaikan, Rabbana Rabbighfirli wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa Nabi Ibrahim, kalau tidak salah saya, dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, dan doa keturunan, dan sangat masyhur doa ini karena Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Kemudian wa min dzurriyyati, dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak dari jalur ibunda Sarah, kemudian lahir Nabi Ismail dari jalur ibunda Hajar, kemudian jauh dari Nabi Ismail itu jauh ke bawah tidak ada nabi, dari jalur Nabi Isa ada Bani Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, tapi dari jalur Bani Ismail jauh ke depan tidak ada, sampai akhirnya lahir Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Wa min dzurriyyati. Maka bisa jadi kesolehan kita hari ini bisa jadi doa dari kakek kita di masa yang lalu. Ketika beliau berdoa seperti itu, maka kita hari ini pun berdoa seperti itu. Nah, kita berharap anak kita, keturunan kita, mungkin cucu kita, mungkin nanti cucu kita, tidak, siapa tahu dari antara jalur kita Allah takdirkan menjadi ulama besar kelak. Maka doa ini dipanjatkan. Ada yang membaca doa ini setelah sholat, ada yang membaca doa ini sebelum salam. Nah, karena ini doa populer dalam Al-Quran, maka apa yang Ibu sampaikan tadi sudah benar adanya Ibu Fatimah. Terima kasih, Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, Allah yubariku Bapak Ibu Fatimah Dasrum. Baik, masih ada lagi Bapak Abu Sarina. Saya persilakan Bapak Abu, silakan. Saya singkat aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menjumpai orang berkomunikasi hanya 2 orang, itu selalu mempergunakan kata antum Ustaz. Padahal antum itu kan katanya jamak. Gimana Ustaz? Baik. Nah, ini pertanyaannya saya jawab. Ya, benar bahwa kita telah belajar hari ini anta kamu. Kalau antum itu kalian. Tapi kenapa ketika ada yang bercakap 1-2 orang menggunakan antum dari mana Ustaz? Atau misalnya antum mau kemana? Kawan kita sendiri. Antum mau kemana? Nah, penggunaan kata antum ya dalam bahasa Arab ada, dan ini kenapa digunakan kata antum? Ya, penggunaan kata antum dalam bercakap dengan 1 orang itu bermakna ta'zim, penghormatan. Ada dalam Al-Quran. Sama seperti ketika kita mengucap salam. Assalamualaikum. Kum itu sebenarnya kalian. Tapi kita ucapkan untuk 1 orang. Bermakna penghormatan. Li ta'zim, memberi penghormatan kepada dia. Jadi secara arti aslinya artinya kalian.
Tapi untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang terhormat, maka kita besarkan seolah-olah satu orang yang kita sapa ini banyak. Ketika banyak berarti dia besar. Maka kita pakailah kata antum. Begitu penjelasannya Bapak Abu Sarina. Ya. Jazakallah Ustaz. Wa jazakallah khairan. Baik, masih ada lagi? Siapa silakan? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi maka sesi kita untuk pagi hari ini kita cukupkan. Jika memang Bapak Ibu masih mau bertanya dan tidak bisa bertanya langsung di dalam Zoom, maka terbuka untuk Bapak Ibu untuk bisa bertanya di grup WhatsApp. Ya, kita sudah ada grup komunikasi di grup WhatsApp, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk bertanya kapanpun berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Semoga Allah mudahkan. Tadi ada yang bertanya dari mana kami bisa dapatkan slide materi yang baru saja ditampilkan. Ada di link materi. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, admin membantu Bapak Ibu untuk mengirimkan link materi. Di sana sudah ada PPT-nya. Bapak Ibu silakan bisa langsung mendownloadnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita semuanya. Dan pertemuan kita hari ini selesai. Kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama. Kita tutup kembali Bapak Ibu dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, Allah yubarik fikum. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah selalu diberikan. Assalamualaikum semua. Saya Idul Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.